Arus balik di Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi Riau ramai lancar. Pasar Paduka menjadi primadona wisatawan KCBN Muaro Jambi. Nelayan tak melaut ikan segar di Tanjung Jabung Timur mulai langka di pasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore saudara. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam Jambi hari ini edisi Minggu 4 Januari 2026. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Malika Hijrati Dewi. Dan saya Chandrika Divani, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, arus balik pasca libur panjang di jalur lintas timur Sumatera Jambi Riau terpantau ramai dan lancar. Kepadatan kendaraan didominasi kendaraan pribadi yang kembali dari arah dan menuju wilayah Riau. Hari terakhir libur panjang Natal dan Tahun Baru, arus balik di jalur lintas timur Sumatera yang menghubungkan Provinsi Jambi dan Riau terpantau ramai. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang mendominasi lalu lintas, terutama di sejumlah titik perbatasan. Meski volume kendaraan meningkat, namun arus lalu lintas masih terpantau lancar. Tidak terlihat antrean panjang maupun kemacetan di ruas jalan lintas timur Sumatera Jambi Riau. Petugas kepolisian bersama instansi terkait terus bersiaga di Pospam untuk mengatur arus kendaraan dan memastikan keamanan pengguna jalan. Sejumlah pengendara mengaku memilih kembali lebih awal untuk menghindari puncak arus balik libur Nataru. Curah hujan yang terjadi sejak awal tahun 2026 membuat mobilitas pemudik menuju daerah tujuan terganggu. Peningkatan volume kendaraan juga terpantau di ruas jalan lintas timur Sumatera, Jambi menuju Sumatera Barat. Rata-rata laju kendaraan yang melintas di jalan lintas timur Sumatera sekitar 60 hingga 80 km per jam. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, libur Natal dan Tahun Baru berdampak terhadap meningkatnya aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Toha Jambi. Sejak pertengahan Desember 2025, jumlah penumpang tercatat mengalami kenaikan 0,2% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sejak dibukanya posko libur Natal dan Tahun Baru pada 15 Desember 2025, aktivitas penumpang di Bandara Sultan Toha Jambi mencapai 63.600 penumpang. Jumlah itu meningkat 0,2% dibanding periode yang sama pada tahun 2024. Peningkatan jumlah penumpang ini dipicu tingginya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan momentum libur panjang Nataru untuk bepergian. Mayoritas penumpang atau sekitar 80% tercatat menuju sejumlah kota-kota besar di Indonesia, di antaranya Jakarta, Batam, Medan, dan Yogyakarta. General Manager Bandara Sultan Toha Jambi, Ardon Marbun, memastikan operasional penerbangan berlangsung aman dan lancar selama momentum libur Nataru. Jumlah penumpang sudah kita layani mulai dari tanggal 15 Desember 2025 sampai dengan kemarin ya, tanggal 2 itu mencapai 63.600-an. Itu naik sekitar 0,1 atau 0,2% dibandingkan di periode yang sama di tahun 2024 lalu. Ardon Marbun memprediksi pergerakan penumpang masih akan meningkat hingga akhir masa libur Natal dan Tahun Baru. Untuk menghindari antrian dan keterlambatan penerbangan, penumpang diimbau untuk datang lebih awal ke bandara. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, meski banyak objek wisata baru bermunculan di Kabupaten Kerinci, namun objek wisata Aroma Peko di Kayu Aro masih ramai dikunjungi warga. Keindahan dan keasrian Aroma Peko menjadi alasan pengunjung untuk menghabiskan waktu liburan Tahun Baru bersama keluarga. Libur Natal dan Tahun Baru
dimanfaatkan masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dengan mengunjungi berbagai destinasi wisata. Di Kabupaten Kerinci, salah satu objek wisata yang menjadi favorit warga untuk menghabiskan waktu libur Nataru yakni Aroma Peko. Objek wisata yang terletak di Kayu Aro ini selalu dipadati pengunjung saat libur panjang. Berdasarkan data dari pengelola, jumlah kunjungan ke Aroma Peko selama libur Nataru meningkat hingga mencapai 50% jika dibanding hari biasa. Rata-rata tingkat kunjungan mencapai 250 hingga 300 orang per hari. Para pengunjung tak hanya datang dari dalam wilayah Kabupaten Kerinci, namun juga dari luar daerah dan provinsi tetangga, seperti Bengkulu, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Biasanya dalam satu hari Pak, selama libur Natal tahun baru ini Pak, berapa orang Pak? Kalau rata-rata tahun baru, kalau dipukul rata-rata itu sekitar 300 atau 250 orang. Mungkin untuk pengunjungnya nih Pak, datang dari mana saja Pak? Dari Kerinci saja atau dari luar daerah juga ada Pak? Nah, kalau luar daerah kita pantau yang paling banyak itu memang dari Bungo, Jambi, itulah. Tapi kalau mayoritasnya yang terbanyak masuk ke Aroma Peko itu daerah Bengkulu. Di tengah banyak pilihan destinasi wisata, Aroma Peko tetap menarik perhatian dengan panorama kebun teh yang terhampar luas. Tak hanya itu, udara sejuk juga membuat pengunjung betah berlibur bersama keluarga. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, tidak lengkap rasanya apabila berwisata di KCBN Muaro Jambi belum berkunjung ke Pasar Paduka. Pasar yang penuh nilai sejarah ini menjajakan kuliner tradisional Bumi Sailun Salimbai. Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi tak hanya dikenal sebagai kawasan sejarah, namun juga menjadi pusat kuliner tradisional Bumi Sailun Salimbai. Menariknya, ketika masuk ke Pasar Paduka, pengunjung disuguhi dengan penukaran uang rupiah dengan koin untuk transaksi belanja di pasar. Pengunjung yang datang tak hanya dari Provinsi Jambi, seperti Pekanbaru, Provinsi Riau. Salah seorang pengunjung, Ujang, mengatakan, daya tarik Pasar Paduka ini terletak pada kuliner tradisional yang dijajakan para pedagang. Tak hanya itu, keramahan warga sekitar dan pedagang juga membuat kesan kembali pada masa kerajaan. Apa kesannya Pak di Pasar Paduka ini Pak? Yang pertama saya cukup menarik karena kita bisa mencicipi makanan tradisional, kemudian cara membayarnya juga unik ya, dan beda dari tempat yang lain. Bersama siapa kita sini Pak? Bersama keluarga saya dan juga teman-teman yang lainnya. Ornamen dan pakaian yang digunakan pedagang secara tradisional seperti tengkuluk mampu menghidupkan suasana kembali ke masa lampau. Tingginya tingkat kunjungan berdampak positif pada pendapatan warga dan para pelaku UMKM. Salah seorang pedagang, Azmi, mengatakan pendapatan penjualan selama libur Nataru naik signifikan. Pada hari biasa, Azmi hanya mampu meraup omset 500 hingga 800 ribu rupiah. Namun saat momentum libur Nataru ini, dirinya mampu mendapatkan omset hingga 2 juta rupiah dalam satu hari. Sampai jam berapa Bu? Kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 5. Sabtu dan Minggu ya? Sabtu Minggu. Iya. Gimana rasanya? Senang atau gimana rasanya? Ya senang lah Bang, terbanyak dapat omset. Soal rasa tidak perlu diragukan, karena salah satu menu andalan pasar ini memadukan rasa manis dan segar dalam kesempurnaan rasa dan harga yang terjangkau. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Kasus DBD di Kabupaten Batanghari selama 2025 mencapai 109 kasus. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami saudara. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. BMKG Sultan Taha Jambi memastikan wilayah Provinsi Jambi tidak termasuk daerah yang terdampak siklon tropis
hujan yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir merupakan pola yang tercipta secara alami. Sejak akhir Desember 2025, sejumlah wilayah di Provinsi Jambi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Berdasarkan perakiraan cuaca BMKG Provinsi Jambi, hujan yang mengguyur Provinsi Jambi dalam beberapa minggu terakhir merupakan pola yang tercipta secara alami. BMKG Provinsi Jambi memastikan wilayah Provinsi Jambi tidak termasuk yang terdampak siklon tropis seperti yang terjadi di sejumlah daerah lainnya di Indonesia. Kepala BMKG Sultan Taha Jambi Ibnu Sulistiono mengatakan, siklon tropis yang terbentuk di sejumlah daerah di Indonesia dipastikan tidak mendorong terciptanya peningkatan curah hujan di Provinsi Jambi. Potensi hujan yang terjadi pada puncak musim hujan di awal tahun ini diperkirakan masih akan terjadi di seluruh wilayah hingga akhir Januari, baik pada waktu sore, malam, maupun pagi hari. Berdasarkan pemetaan BMKG, ada 5 daerah yang berpotensi hujan dengan intensitas lebat selama periode Januari, yakni Kabupaten Bungo, Merangin, Serolangun, Batanghari, dan Tanjung Jabung Timur. Kami sampaikan tadi bahwa di Jambi ini ada 5 wilayah yang berpotensi curah hujan tinggi. Khususnya di wilayah Bungo, Merangin, Serolangun, sebagian Batanghari dan Kabupaten Jabung Timur. Jadi 5 wilayah tadi yang masih potensi hujan menengah hingga tinggi di Januari 2026. Ada potensi siklon juga masuk ke wilayah Jambi, Pak? Belum ada. Artinya belum masuk siklon itu. Belum. Ada himbauan pada masyarakat? Ya, himbauan kepada masyarakat tetap mewaspadai bahwa puncak musim hujan masih sampai Januari 2026 dan selalu mengupdate informasi dari BMKG dan selalu menyebarluaskan informasi yang didapat kepada masyarakat yang lain. Ibnu Sulistiono mengimbau masyarakat untuk senantiasa mewaspadai tingginya curah hujan dan memperbaharui informasi terkait kondisi cuaca melalui laman resmi BMKG. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, BPBD Kabupaten Serolangun memastikan debit air sungai Batang Tembesi masih normal. BPBD mengimbau masyarakat untuk senantiasa meningkatkan waspada bencana hidrometeorologi. Curah hujan tinggi pada awal tahun 2026 masih terjadi di wilayah Kabupaten Serolangun. Kondisi ini belum mempengaruhi dan meningkatkan debit air sungai Batang Tembesi yang melintasi wilayah Kabupaten Serolangun. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Serolangun, Solahuddin Nopri mengatakan, tinggi muka air Batang Tembesi hingga saat ini masih dalam kondisi normal. Curah hujan tinggi yang terjadi sejak beberapa minggu terakhir belum berdampak signifikan terhadap tinggi muka air. Air hujan masih melimpah ke wilayah dataran rendah atau rawa di Sungai Batang Asai maupun Sungai Batang Limun. Untuk kondisi sekarang masih dalam kategori normal. Kita setiap hari pantau debit sungai di depan kabupaten. Setiap hari tim PRC cek. Itu sekarang masih kategori normal. Mudah-mudahan tahun ini kita termasuk landai seperti di tahun 2020. Mudah-mudahan, tapi tetap kita waspada. Solahuddin Nopri menambahkan, meski kondisi tinggi muka air Batang Tembesi masih normal, namun pihaknya intens melakukan pemantauan kondisi muka air. Selain peralatan, BPBD Serolangun juga menyiagakan tim reaksi cepat dalam penanggulangan bencana. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 109 kasus DBD di Kabupaten Batanghari terjadi selama tahun 2025. Wilayah paling rentan terjangkit penyakit DBD berada di Puskesmas Muara Bulian, Muara Tembesi, dan Puskesmas Jembatan Mas. Kasus demam berdarah Denji di Kabupaten Batanghari selama tahun 2025 masih tinggi. Hingga akhir tahun 2025, kasus DBD mencapai 109 kasus. Kasus ini banyak ditemukan pada remaja maupun pasien di usia produktif, 15 hingga 49 tahun. Penanggung jawab program DBD Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Batanghari, Novita Sari mengklaim, meski masih adanya temuan, namun jumlah tersebut cenderung stabil.
Kasus DBD banyak dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya kebersihan lingkungan yang kurang terjaga dan genangan air hujan yang dapat menimbulkan perkembangan biakan jentik nyamuk Aedes aegypti. Untuk kasusnya itu cenderung menurun dari tahun sebelumnya kan. Kalau setiap bulannya tuh pasti ada di Morobulian tuh pasti ada. Kalau di daerah lain itu ada yang nol, ada yang ada gitu kan. Tapi sebagian besar itu di Morobulian sih. Novita Sari mengajak masyarakat untuk dapat memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar rumah, terlebih saat musim hujan. Adi Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, 37 operasi pencarian dan pertolongan dilakukan tim pencarian dan pertolongan SAR Jambi selama tahun 2025. Operasi tersebut didominasi kejadian yang membahayakan jiwa manusia. Kantor SAR Jambi menangani 37 operasi pencarian dan pertolongan selama tahun 2025. Puluhan kejadian itu tersebar di berbagai wilayah kerja kantor SAR Jambi. Berdasarkan data, operasi SAR paling banyak terjadi pada kategori kondisi yang membahayakan jiwa manusia dengan jumlah 23 kejadian. 11 kejadian kapal tenggelam dan 3 kejadian pertolongan bencana. Humas kantor SAR Jambi, Lutfi, mengatakan, dari jumlah kejadian tersebut, 57 korban berhasil diselamatkan, 28 meninggal dunia, 5 korban hilang, dan 1 korban mengalami luka berat. Puncak musim penghujan dan potensi banjir yang terjadi di sejumlah wilayah membuat tim SAR Jambi terus meningkatkan kesiapsiagaan. Lutfi mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi kondisi darurat, khususnya di wilayah perairan dan daerah rawan bencana. Masyarakat dapat menghubungi tim SAR Jambi apabila membutuhkan bantuan pencarian dan pertolongan korban. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Harga ikan di pasar tradisional atas Rawamangun pada awal tahun baru 2026 stabil. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Jambi hari ini sesaat lagi. Ya, terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Harga emas di kota Jambi mengalami penurunan setelah sempat naik cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Dan saat ini harga emas perhiasan logam mulia turun menjadi 15,6 juta rupiah per suku. Setelah beberapa minggu terakhir mengalami kenaikan hingga 15,9 juta rupiah per suku, kini harga emas di kota Jambi kembali turun. Penurunan harga terjadi pada emas perhiasan maupun emas murni dan logam mulia. Pemilik toko emas Sumatera, Andra, mengatakan, emas perhiasan logam mulia saat ini dijual di harga 15,6 juta rupiah per suku, sementara emas murni di harga 15,1 juta rupiah per suku. Untuk jenis emas lainnya dengan kadar 70 berada di kisaran harga 1,9 juta rupiah per gram. Emas kadar 75 di harga 2 juta rupiah per gram dan emas batangan jenis antam mencapai harga 3,1 juta rupiah per gram. Kemarin 3 hari yang lalu sempat lumayan jauh naik. Itu sekitar per gramnya lebih 375.000. Kurang lebih per sukunya sekitar 15 juta 900 kemarin tuh. Kalau sekarang udah agak turun lagi jadi 15 juta 600. Kalau per gramnya kurang lebih sekitar 2 juta 350 lah. Kalau menurutnya. Kalau murni itu sekitar 15 juta 100-an lah. Andra menambahkan, meski mengalami kenaikan, namun permintaan emas, terutama emas batangan dalam beberapa minggu terakhir cukup tinggi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, cuaca ekstrim yang terjadi di perairan laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat nelayan jarang melaut. Kondisi ini menyebabkan mulai langkanya penjualan ikan laut di pasaran.
Pasokan ikan segar di Pasar Rakyat Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menurun drastis dalam sepekan terakhir. Sejumlah pedagang dan agen ikan mulai kesulitan mendapatkan pasokan harian. Salah seorang pedagang, Hasan, mengatakan kelangkaan ikan segar diduga dipengaruhi kondisi cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Gelombang tinggi dan angin kencang membuat sebagian besar armada milik nelayan, khususnya ukuran sedang yang biasa melaut jauh, belum kembali bersandar di dermaga Kecamatan Kuala Jambi. Kelangkaan pasokan ikan juga berdampak terhadap kenaikan harga jual ikan yang mencapai 30%. Untuk memenuhi kebutuhan, pedagang kerap membawa ikan dari Jambi. Gelombang besar dan itu minyak solar kita bayar, Bang. Oh, minyak solar juga bayar, Bang, ya? Oh, gitu, Bang, ya. Selain faktor cuaca, jadwal melaut yang tertunda membuat suplai ke agen tidak stabil. Para pedagang berharap kondisi cuaca segera membaik agar nelayan dapat kembali melaut secara normal. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga ikan di pasar tradisional atas Sarolangun pada awal tahun baru 2026 terpantau stabil. Pedagang mengaku kenaikan hanya terjadi 1 hari jelang tahun baru. Usai perayaan Natal dan Tahun Baru, harga ikan di pasar tradisional Sarolangun terpantau aman dan terkendali. Kondisi ini menjadi harapan besar bagi masyarakat yang mulai mempersiapkan kebutuhan konsumsi pada awal tahun 2026. Salah seorang pedagang, Wali, mengatakan, harga ikan dan daging ayam potong di tingkat pengecer kembali turun usai libur panjang Natal dan Tahun Baru. Harga ikan patin saat ini berada di kisaran Rp28.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Ikan mas antara Rp43 hingga Rp45.000 per kilogram. Ikan nila Rp36 hingga Rp38.000 per kilogram. Harga ikan nila dari 40 turun 38. 40 itu kapan itu? Tahun baru. Kalau sekarang? Sekarang 38. Kalau ikan mas? Ikan mas 45, tataru ada kalau ayam tahun baru tadi 45. Kalau sekarang? Sekarang 38. Kalau pasukan ada bang? Pasukan masih sama. Tidak terganggu dah ya? Stabilnya harga ikan berdampak terhadap meningkatnya tingkat penjualan. Selain ikan, harga ayam saat ini juga stabil di harga Rp30 hingga Rp32.000 per kilogram. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Sengat Timur Jambi pasca perayaan Nataru masih belum normal. Belum normalnya harga kebutuhan pokok ini disebabkan masih adanya distributor yang menikmati libur tahun baru. Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi belum stabil. Bahkan ada yang mengalami kenaikan pasca perayaan Natal dan Tahun Baru. Seperti harga cabai merah yang sebelumnya dijual di harga Rp30.000, kini dijual Rp40 hingga Rp48.000 per kilogram. Bawang putih dari harga Rp34.000 naik menjadi Rp36.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Susi, mengatakan kenaikan harga kebutuhan pokok ini disebabkan adanya distributor yang masih menikmati libur tahun baru. Selain itu, kondisi jalan yang padat di Pulau Jawa juga menjadi faktor terlambatnya pengiriman pasokan kebutuhan pokok di pasar. Oh, lumayan banyak kenaikan. Kalau cabai berapa hari ini? Kalau cabai sekarang sudah 40, 48. Kalau kemarin kita ngobrol cuma 30.000 per kilo. Oh, turun nggak yuk? Kalau di kan kemarin kan sampai 120. Kemarin 30.000 kami jual. Hari ini banyak kenaikan. Sekarang jadi 40. Oh gitu ya. Oh sempat naik 100.000 terus turun 30, naik turun lagi 30 terus naik lagi nih 40 sampai 48. Menyikapi masih tingginya harga bahan pokok, sejumlah ibu rumah tangga mengaku harus mengurangi pembelian. Warga berharap pemerintah mampu kembali menjaga stabilitas harga pangan di pasaran. Tentu kayak mana kalau bisa ya kayak sebelum lah. berapa Bu harganya Bu yang kita harapkan cabai ini? Biasanya cabai 25 bisa jadi 20 sekilo. Ini masih tinggi berarti Bu ya? Masih tinggi sekarang. Bu, menyikapi harga cabai yang masih tinggi ini seperti apa kita Bu? Cuma itulah, kalau tidak bisa beli banyak, beli dikit, itulah. Selain cabai dan bawang,
Harga kebutuhan pokok lainnya yang mengalami kenaikan juga terjadi pada telur ayam ras yang dijual di harga Rp56.000 per satu piring atau 30 butir dan daging ayam potong di harga Rp38.000 per kilogram. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 35 SPPG makan bergizi gratis di Kota Jambi telah beroperasi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama Jambi hari ini, Saudara. Ya, Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Informasi selanjutnya, Saudara, 35 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG telah berdiri dan beroperasi di Kota Jambi. Keberadaan dapur SPPG ini menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan program MBG. Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Hingga saat ini 35 dapur SPPG telah berdiri dan siap melayani kebutuhan gizi masyarakat di berbagai wilayah dalam Kota Jambi. Kehadiran SPPG ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dapur SPPG ini dibangun sesuai standar yang telah ditetapkan untuk menjamin kualitas makanan dan keamanan pangan bagi penerima manfaat. Selain akan menambah jumlah SPPG hingga 61 dapur, pemerintah Kota Jambi juga akan melakukan penguatan dan evaluasi bersama Badan Gizi Nasional agar pelaksanaan MBG dapat berlangsung optimal. Hal itu 35 dari targetnya 61. Nah, kami di awal Januari sudah berkirim surat ke Kepala BGN Pusat mengundang beliau untuk rakor percepatan pelayanan MBG di Kota Jambi. Direncanakan tanggal 8, tapi tergantung waktu beliau. Kami akan mengundang seluruh pelaksana dari SPPG-nya dan juga mitra yang akan berencana mengembangkan menjadi 61 itu. Karena kalau dicek perizinannya itu sudah banyak sebetulnya yang dapat titik, tapi tidak bergerak untuk membangun. Jadi kan investasinya belum ada dana mungkin atau apa. Nah, ini yang perlu kita evaluasi. Sehingga kalau memang dapat izin, diberi kesempatan waktu untuk segera melakukan pembangunan dapur, persiapan, dan lain-lain. Maulana mendorong para mitra untuk segera menyelesaikan pembangunan dapur produksi agar pelayanan MBG dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, mulai anak-anak hingga ibu hamil. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Edukasi dan sosialisasi cara mudah membuat pantun akan menjadi program unggulan tim penggerak PKK Provinsi Jambi pada tahun 2026. Penyebarluasan materi cara mudah membuat pantun akan dilakukan di seluruh tingkatan masyarakat, mulai dari provinsi hingga kabupaten kota. 97 tahun 2025 pada tanggal 12 Romawi. Pantun merupakan tradisi luhur yang hidup dan berkembang pada kehidupan masyarakat Provinsi Jambi yang kental akan adat istiadat dan budaya Melayu. Edukasi dan sosialisasi pembuatan serta penggunaan pantun akan terus digaungkan TPPKK Provinsi Jambi agar tradisi dan budaya daerah ini tidak hilang termakan oleh zaman. Ketua TPPKK Provinsi Jambi Hesdidar Haris mengatakan, pantun merupakan salah satu seni berangkai kata dengan pendekatan kedaerahan yang memiliki nilai petuah hingga budi pekerti yang harus terus dipertahankan. Kesulitan masyarakat khususnya generasi muda dalam merangkai hingga menggunakan pantun menjadi tantangan dalam upaya mempertahankan kebudayaan daerah sebagai upaya untuk memudahkan generasi muda dalam membuat pantun. TPPKK Provinsi Jambi menjadikan edukasi cara mudah membuat pantun sebagai program unggulan pada tahun 2026. Penyebarluasan materi akan dilakukan pada seluruh tingkatan masyarakat, mulai dari provinsi hingga kabupaten dan kota.
Cara mudah membuat pantun akan kami ajarkan ke masyarakat Provinsi Jambi di semua tingkatan, dari provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Apalagi pengurus PKK, kadernya sampai ke Dasawisma. Tujuan adalah untuk melestarikan budaya tradisi, di mana Provinsi Jambi adalah menggunakan adat Melayu, bahkan nama lembaga adatnya Lembaga Adat Melayu Jambi. Tim penggerak PKK Provinsi Jambi secara resmi akan meluncurkan program cara mudah membuat pantun kepada masyarakat melalui gerakan Jambi Berpantun pada awal Januari 2026. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, makan bergizi gratis dukung perekonomian UMKM di Sumatera Selatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Andalas. Tetaplah bersama Jambi hari ini, saudara. Anda masih di Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi bagi para pelaku UMKM lokal di Sumatera Selatan. Program MBG dinilai memberikan dampak langsung terhadap perputaran ekonomi UMKM. Selain meningkatkan omset, program ini juga membuka peluang penyerapan tenaga kerja serta mendorong pelaku usaha kecil untuk naik kelas. Salah satunya UMKM roti rubahan milik Irmayani. Beragam produk roti seperti donat, roti isi hingga bolu diproduksi dengan memperhatikan standar kebersihan dan kualitas sebagai bagian dari upaya mendukung pemenuhan gizi anak sekolah. Jika sebelumnya UMKM ini mampu memproduksi sekitar 200 roti per hari untuk penjualan harian dan pasokan jajanan sekolah, kini jumlah produksi meningkat signifikan. Dalam satu hari, produksi roti dapat mencapai hingga 1.000 buah untuk memenuhi kebutuhan program MBG. Kan pemerintah ada program untuk MBG. Nah, salah satu menunya itu kan adalah penyediaan roti buat anak-anak. Dan alhamdulillah banget kita tuh dapatlah untuk sebagian memenuhi orderan yang MBG buat anak-anak sekolah tadi. Jadi untuk sementara sih kita terimanya di rata-rata hariannya di 1.500 kalau untuk yang MBG. Di luar MBG kita masih di 100 sampai dengan 200 roti. Melalui program makan bergizi gratis, UMKM tidak hanya berperan sebagai penyedia pangan bergizi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Sementara itu, harga ayam di Pasar Lipat Kajang Manggar mengalami kenaikan pada tahun baru 2026. Kenaikan ini terjadi karena kurangnya ketersediaan ayam potong di tingkat peternak. Memasuki awal tahun 2026, harga daging ayam potong segar mengalami kenaikan signifikan hingga mencapai harga Rp48.000 per kilogram. Kondisi ini menurut para pedagang karena kurangnya ketersediaan ayam di tingkat peternak. Yuda, satu di antara pedagang ayam potong di Pasar Lipat Kajang, Manggar, Belitung Timur, mengatakan kondisi kenaikan harga sudah mulai terjadi sejak 2 minggu sebelum tahun baru secara bertahap. 2 minggu sebelumnya harga daging ayam potong segar sempat menyentuh harga Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Harga ayam saat ini berapa Bang Yuda? Ada kenaikan Bang. Kalau di ayam segar kita jual harga 48, terus langganan di bawah itu. Nah, tapi kalau ayam es kita jual ayam 45. Kenaikan harga sejak kapan ya Bang? Sejak hari ini. Kenaikannya hari ini. 2 minggu yang lalu kita jual harga 38 sampai 40 Bang. 48 sampai 40. Kondisi ini apa sih Bang yang mempengaruhi kenaikan harga ayam? Memang kekosongan barang Bang. Sedangkan untuk harga ceker dan hati ayam dibanderol dengan harga Rp35.000 per kilogram. Para pedagang juga belum dapat memprediksi kapan harga ayam kembali normal. Dari Manggar, Belitung Timur, Suharli, TVRI Bangka Belitung melaporkan.
Saudara, memasuki akhir pekan libur sekolah, antusiasme masyarakat untuk berwisata meningkat. Sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Bangka Tengah dipadati pengunjung, salah satunya Pantai Kebang Kemilau. Suasana Pantai Kebang Kemilau yang terletak di pinggir Jalan Raya Arung Dalam Koba, Bangka Tengah ramai dikunjungi masyarakat. Pantai ini menjadi destinasi favorit warga untuk menikmati akhir pekan di masa libur sekolah sekaligus menyambut tahun baru. Tak hanya itu, letaknya yang strategis di tepi jalan raya membuat Pantai Kebang Kemilau kerap menjadi tempat singgah para pelintas jalan. Khususnya bagi wisatawan yang melakukan perjalanan dari Pangkal Pinang menuju Tobuali maupun sebaliknya. Untuk menuju lokasi wisata pantai ini, pengunjung hanya membutuhkan waktu sekitar 40 menit dari Tobuali dan kurang lebih 1 jam dari Pangkal Pinang. Selain menawarkan keindahan pantai dan suasana santai, Pantai Kebang Kemilau juga menghadirkan beragam kuliner khas. Lapak-lapak UMKM lokal yang berjajar di sepanjang pantai menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk menikmati aneka makanan dan minuman sambil bersantai menikmati pemandangan laut. Kali ini kita memang menikmati suasana di pantai bersama dengan keluarga, karena momen ini juga anak sekolah juga kan. Untuk pantainya, ya bagi para pengunjung yang ingin datang ke sini sangat recommended sekali karena pantainya strategis, bertepatan di pinggir jalan, ruas jalan raya dari Pangkal Pinang ke Koba, Pangkal Pinang ke Tobuali, Tobuali ke Koba. Tahun dalam ini alhamdulillah sekarang lebih banyak peningkatan, terutama dari segi UMKM. Dengan akses yang mudah, panorama pantai yang indah, Pantai Kebang Kemilau menjadi salah satu destinasi wisata di Bangka Tengah yang kerap menjadi kunjungan untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga. Dari Koba, Bangka Tengah, Sela Agustika, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Saudara, momen libur panjang tahun baru, Polres Lubuk Linggau meningkatkan pengamanan di sejumlah tempat wisata yang diprediksi akan dipadati pengunjung. Memasuki momen libur panjang di tengah musim cuaca ekstrim, Polres Lubuk Linggau meningkatkan pengamanan dan antisipasi di sejumlah tempat wisata yang diprediksi akan dipadati pengunjung. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi kerawanan, khususnya di lokasi wisata yang berkaitan langsung dengan air dan aliran sungai. Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Aditya Bagus Arjunadi mengatakan, pengamanan tempat wisata menjadi salah satu atensi utama pihak kepolisian pada musim libur hingga masa libur sekolah selesai. Sebab sebagian besar objek wisata di wilayah kota Lubuk Linggau didominasi wisata alam berbasis air, seperti objek wisata air terjun Temam, objek wisata waterfront, wisata pemandian Sungai Kasih, dan wisata Sungai Malus. Selain itu, sejak 2 minggu terakhir, Polres Lubuk Linggau melalui polsek-polsek jajaran sudah melakukan pemantauan debit air di lokasi wisata. Wisata yang ada di wilayah Lubuk Linggau ini rata-rata berkaitan dengan air, ada waterfront, sungai-sungai itu. Sejak 2 minggu sudah kita perhatikan, kita monitor terus dari polsek-polsek terkait debit air di tempat-tempat wisata tersebut. Kita koordinasi juga dengan BMKG, kita monitor dengan BMKG, kita monitor juga dengan dinas terkait dan pelaku usaha tempat wisata. Untuk mendukung pengamanan tersebut, Polres Lubuk Linggau telah menyiagakan sebanyak 107 personel yang akan diterjunkan secara floating di sejumlah lokasi wisata maupun pusat keramaian. Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, sedekah Dusun Pangkul Prabu Muli ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Lestarikan kembali budaya dan nilai-nilai leluhur, Desa Pangkul, Kota Prabu Muli menggelar sedekah dusun. Tradisi sedekah dusun ini bukan sekedar ritual adat, melainkan momentum memperkuat jati diri masyarakat dalam menjaga warisan budaya. Arlan, Wali Kota Prabu Muli, mengatakan, sebagian besar desa di Prabu Muli sudah jarang menggelar sedekah dusun. Untuk itu, pemerintah mendorong agar warisan budaya Kota Prabu Muli tetap dilestarikan, terutama di tengah era digitalisasi saat ini.
Arlan berharap sedekah dusun Pangkul sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dapat memotivasi desa-desa lain untuk menghidupkan kembali budaya dan warisan leluhur. Mengadakan sedekah dusun, memang sedekah dusun ini adalah adat istiadat untuk zaman dulu, dan ini sudah banyak ditinggalkan oleh desa-desa lain. Sebab kalau dusun Cak setiap tahun sedekah dusun terjadi, maka itu Cak sangat mendorong, menyupport sedekah dusun ini. Karena sedekah dusun ini lebih keakraban, kebersamaan, lebih kental. Jangan sampai ada terpecah-pecah, karena ini adalah momentum kita menghidupi tradisi. Sementara itu, Kepala Desa Pangkul Zakaria mengungkapkan sedekah dusun ini juga bertepatan dengan hari jadi Desa Pangkul ke-377 tahun. Di usia yang ke-377 tahun ini menjadi evaluasi agar Desa Pangkul menjadi lebih baik lagi. Kami juga dapat penghargaan dari Kementerian Kebudayaan bahwasanya Desa Pangkul dinyatakan senasional bahkan internasional, mendapat penghargaan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Namun dari nilai 377 tahun ini, kami pemerintah Desa Pangkul ingin menjaga dan melestarikan budaya nenek moyang Desa Pangkul. Intinya kami tidak akan melupakan para pejuang Desa Pangkul terdahulu yang telah membangun Desa Pangkul. Holdi Efriansyah, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Malika Hijrati Dewi. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.